CV League Putri 2025 kembali hadir sebagai salah satu ajang paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Setelah edisi tahun lalu meninggalkan catatan bersejarah dengan dominasi Thailand dan kebangkitan Vietnam, kini edisi 2025 siap membuka lembaran baru, dan kali ini, sorotan besar tertuju pada kiprah Indonesia, khususnya sang mega bintang, Megawati Hangestri Pertiwi. Leg 1 turnamen tahun ini dijadwalkan berlangsung di Bac Ninh, Vietnam, pada 2 hingga tanggal 4 Agustus tahun 2025. Kota ini sebelumnya sukses menjadi tuan rumah kompetisi internasional dengan infrastruktur yang memadai dan antusiasme penonton yang tinggi. Bac Ninh Gymnasium dipastikan menjadi lautan merah kuning saat Vietnam bermain, tapi tekanan terbesar akan datang bukan hanya dari tribun, melainkan dari 4 kekuatan utama, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Format turnamen masih menggunakan sistem round robin, setiap tim akan bertanding 3 kali melawan seluruh peserta lainnya. Dengan hanya satu leg pada awal Agustus, setiap pertandingan menjadi krusial karena tidak ada peluang kedua. Tim yang mampu menjaga konsistensi performa di 3 laga itulah yang akan keluar sebagai juara leg 1. Namun di balik keseruan kompetisi ini, ada narasi besar yang menggelayuti atmosfer turnamen, Thailand yang terlalu dominan dan makin percaya diri, seolah tak ada tim yang bisa menjegal mereka. Gelar demi gelar telah mereka raih di level regional, dan media negeri Gajah Putih pun sudah mulai melabeli CV League sebagai ladang latihan, sebelum mereka fokus ke AFC dan Asian Games. Justru disinilah tugas besar timnas Indonesia dimulai. Bukan hanya sekadar mengejar gelar juara, tapi mengembalikan martabat voli putri Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir selalu tertinggal satu langkah dari rival abadinya itu. Kehadiran Megawati di tengah tim ibarat obor harapan, setelah ia membuktikan kualitasnya di panggung Asia lewat performa mengagumkan di Liga Voli Korea. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) bahkan menegaskan bahwa partisipasi Indonesia di CV League tahun ini bukan sekadar partisipasi formal. Mereka ingin menjadikan turnamen ini sebagai batu loncatan menuju prestasi lebih tinggi, sekaligus sebagai panggung pembuktian generasi emas voli putri tanah air yang kini tengah berkembang pesat. Peta kekuatan keempat tim bisa dibilang cukup seimbang, tetapi Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Skuad ini merupakan perpaduan antara pengalaman Megawati dan pevolis senior lainnya, ditambah darah muda hasil generasi pelatnas jangka panjang. Kombinasi itu bisa menjadi senjata kejutan yang mematikan, apalagi jika berhasil dimaksimalkan oleh tim pelatih yang kini diperkuat oleh asistensi pelatih asing dan teknologi statistik terbaru. CV League Leg 1 di Vietnam bukan sekadar turnamen tahunan. Ini adalah medan pertempuran awal untuk menunjukkan siapa yang siap mengguncang Asia Tenggara, dan siapa yang hanya besar di atas kertas. Megawati dan rekan-rekannya akan menghadapi tantangan berat, namun di balik itu semua, tersimpan peluang untuk mengubah sejarah dan membuat Thailand berpikir 2 kali sebelum merasa terlalu di atas angin. Thailand tetap menjadi kekuatan utama dalam peta persaingan voli putri Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak hanya mendominasi di CV League, tapi juga menunjukkan kemampuan bersaing di level Asia dan dunia. Dengan skuad yang solid, sistem pembinaan yang rapi, serta pemain yang sudah terbiasa bermain di liga-liga elit seperti Jepang dan Korea, Thailand berada di level tersendiri. Namun dominasi itu juga membawa efek samping, rasa jumawa yang mulai terlihat berlebihan. Publik Thailand mulai memandang rendah lawan-lawannya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Beberapa media lokal menyebut bahwa satu-satunya laga berat di CV League hanyalah menghadapi tuan rumah Vietnam. Sedangkan Indonesia dianggap belum cukup konsisten, meski memiliki bintang seperti Megawati Hangestri. Ini tentu menjadi bahan bakar semangat bagi para pemain merah putih. Timnas Indonesia menyadari bahwa laga melawan Thailand akan menjadi laga kunci dan laga emosional. Bukan hanya soal poin klasemen, tapi soal gengsi dan harga diri sebagai tim besar di kawasan. Apalagi jika melihat sejarah panjang rivalitas kedua negara di berbagai cabang olahraga, terutama bola voli dan bulu tangkis. Pertemuan mereka di hari terakhir leg 1 bisa menjadi klimaks yang membakar semangat timnas. Thailand diprediksi akan membawa skuad inti mereka, termasuk bintang-bintang seperti Ajsharapon Kongyot, Chechuon Moksri, dan setter muda berbakat Ponpun Getpart. Mereka adalah pemain yang tidak hanya berpengalaman di timnas senior, tetapi juga tampil konsisten di liga luar negeri. Mental bertanding mereka sangat matang, dan inilah yang harus diwaspadai Indonesia. Namun di balik kekuatan Thailand,
ada celah yang bisa dimanfaatkan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama di AFC dan kejuaraan Asia lainnya, Thailand kerap kesulitan saat menghadapi tim dengan serangan balik cepat dan blok rapat. Jika Indonesia mampu tampil dengan disiplin tinggi dan mampu menekan sejak servis pertama, bukan tidak mungkin kejutan bisa terjadi. Kehadiran Megawati Hangestri akan menjadi kartu truf Indonesia. Pengalamannya melawan pemain top dunia di Liga Voli Korea, ditambah gaya bermainnya yang cepat dan keras, bisa menjadi senjata mematikan melawan pertahanan Thailand yang cenderung terbuka di sisi sayap. Apalagi Megawati dikenal sebagai pemain yang tak mudah ditekan mentalnya. Selain Megawati, Indonesia juga akan mengandalkan beberapa nama muda potensial seperti Wilda Siti Nurfadilah, Medina Wulan, dan Sheila Anastasia yang terus menunjukkan progres positif. Generasi yang dijalankan PBVSI mulai menunjukkan hasil, dan ini menjadi pembeda dibanding tahun-tahun sebelumnya saat tim terlalu bergantung pada segelintir pemain senior. Pelatih Indonesia pun diyakini sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Thailand. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah skema servis terarah untuk menekan fast ball lawan, serta rotasi blok dinamis agar tidak mudah ditebak. Fokus utama adalah membuat Thailand kehilangan tempo, karena jika mereka nyaman bermain, akan sangat sulit dihentikan. Timnas Indonesia juga mulai memanfaatkan teknologi video analisis untuk mempelajari pergerakan lawan. Melalui data statistik dan pemutaran ulang pertandingan sebelumnya, tim pelatih berharap para pemain lebih siap menghadapi berbagai variasi serangan lawan, terutama dari kombinasi setter dan middle blocker Thailand yang terkenal cepat. Tak hanya itu, pendekatan psikologis juga menjadi bagian dari persiapan. Dalam beberapa hari latihan terakhir sebelum berangkat ke Vietnam, para pemain diberikan sesi motivasi dan pelatihan mental agar siap bermain di bawah tekanan. Laga melawan Thailand kemungkinan besar akan digelar di hadapan ribuan supporter tuan rumah yang bisa menciptakan atmosfer tegang. Tugas Megawati dan kawan-kawan bukan hanya menang, tetapi mengguncang rasa percaya diri Thailand. Sebab jika Indonesia bisa menang, efeknya akan jauh lebih besar dari sekadar 2 poin klasemen. Ini bisa membuka jalan bagi negara lain untuk percaya diri menantang Thailand di ajang-ajang selanjutnya. Dominasi satu negara di satu kawasan tak selalu sehat bagi perkembangan kompetisi. Apalagi, Megawati pribadi memiliki ambisi untuk menaklukkan Thailand, lawan yang selama ini menjadi batu sandungan. Ia ingin meninggalkan warisan besar di timnas sebelum lebih fokus ke karir luar negerinya. Dan menang atas Thailand adalah bagian penting dari warisan itu. Kami tak mau Thailand terus merasa tak tersentuh, ucapnya dalam salah satu sesi media latihan. Dengan segala persiapan teknis, taktik, dan semangat yang tengah membara, timnas Indonesia menyongsong laga melawan Thailand bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan bahwa inilah waktunya memberi perlawanan berarti. Jika ada momen yang tepat untuk membungkam kesombongan lawan, maka leg 1 CV League inilah panggungnya. Kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi di skuad timnas Indonesia untuk CV League Putri 2025 leg 1 menjadi magnet perhatian. Ia bukan lagi sekadar pemain bintang nasional, melainkan kini menyandang status sebagai salah satu pevoli Asia Tenggara paling berpengaruh di level internasional. Setelah 2 musim sukses di Liga Voli Korea bersama Daejeon Red Spark, Megawati kini dalam masa transisi menuju Liga Turki yang lebih kompetitif. Meski dalam masa jeda sebelum bergabung ke klub barunya, Manisa BBSK, Megawati tidak mengambil libur panjang. Ia memilih kembali membela Merah Putih di CV League, ajang yang baginya bukan sekadar turnamen regional, tapi juga panggung kehormatan. Selama Indonesia masih butuh saya akan siap, ucap Megawati dalam wawancara di Bandara Soekarno-Hatta sebelum bertolak ke Vietnam. Kepulangan Megawati ke timnas disambut hangat oleh rekan-rekannya. Tak butuh waktu lama baginya untuk berbaur kembali. Meski sudah terbiasa dengan atmosfer liga profesional yang padat dan penuh tekanan, ia tetap menunjukkan semangat kekeluargaan saat berlatih bersama pemain-pemain muda yang baru dipanggil pelatnas. Ia bahkan tak segan memberi masukan langsung di lapangan latihan. Pelatih kepala timnas, Alim Suseno, menyebut kehadiran Megawati sebagai penyeimbang dan pengangkat moral tim. Sosoknya tidak hanya berperan sebagai pencetak poin utama, tapi juga sebagai figur inspiratif yang mampu membangkitkan kepercayaan diri rekan setim saat situasi genting. Dalam voli, keberadaan pemain yang bisa menenangkan suasana itu mahal. Megawati salah satunya, ujar Alim. Media lokal Vietnam bahkan menyebut Megawati sebagai pemain paling ditunggu di leg 1.
Beberapa portal olahraga negara tuan rumah sudah memuat artikel khusus tentang gaya bermainnya, termasuk bagaimana ia bisa mencetak 30 plus poin dalam satu laga saat masih memperkuat Red Spark. Sorotan besar ini otomatis membawa tekanan, tapi Megawati sudah terbiasa berada di bawah spotlight. Yang menarik, Megawati bukan tipe pemain yang terbuai popularitas. Ia justru makin termotivasi ketika jadi sorotan. Dalam beberapa sesi latihan di Bagnin Gymnasium, ia terlihat sangat fokus. Latihan spike keras, block reading, hingga skema transisi offense-defense ia jalani dengan konsistensi tinggi. Saya ingin tampil maksimal, ini bukan sekadar uji coba, katanya singkat. Dari sisi statistik, Megawati membawa modal impresif. Musim terakhir di Liga Korea ia menempati peringkat kedua top scorer, hanya terpaut tipis dari pemain asing asal Amerika. Efektivitas serangannya, terutama dari posisi opposite hitter kanan, menjadi momok yang tak mudah diantisipasi. Thailand dan Vietnam pasti sudah mempelajari permainannya, tapi Megawati juga terus berkembang. Kelebihan lain dari Megawati adalah variasi serangan yang tidak terpaku pada power saja. Ia kerap menggunakan tip bola, roll spike, hingga drop shot untuk mengecoh lawan. Kejelian dalam membaca posisi blok lawan jadi nilai tambah yang membuatnya efektif. Hal ini tentu menjadi nilai strategis besar dalam laga-laga CV League yang biasanya berjalan ketat dan menuntut improvisasi. Di luar lapangan, Megawati juga menjadi figur yang membantu menjaga atmosfer positif dalam tim. Ia sering melontarkan candaan di ruang ganti, mendampingi pemain muda saat briefing taktik, hingga menjadi juru bicara informal tim saat bertemu media asing. Sosoknya mencerminkan pemimpin yang tidak menggurui, tapi mengayomi. PBVSI menyadari bahwa terlalu bergantung pada Megawati juga bukan strategi jangka panjang, tapi untuk turnamen sekelas CV League, kehadirannya tetap menjadi faktor pembeda. Terlebih dengan Thailand yang hampir selalu menurunkan kekuatan penuh, Indonesia tidak boleh tampil setengah hati. Dan Megawati adalah jaminan ketangguhan di barisan depan. Misi Megawati di turnamen ini tak hanya mengejar gelar juara, tapi juga membangun momentum positif bagi timnas menuju turnamen-turnamen besar selanjutnya. Kemenangan di CV League bisa menjadi modal psikologis penting menjelang AFC Challenge Cup dan SEA Games 2025. Karena itu, Megawati menyebut turnamen ini sebagai awal dari perjalanan panjang menuju puncak. Di tengah bayang-bayang dominasi Thailand dan tekanan tuan rumah Vietnam, Megawati datang dengan satu misi besar, mematahkan dominasi lama dan mengangkat bendera Indonesia lebih tinggi dari sebelumnya. Dan jika ada pemain yang bisa menjadi simbol kebangkitan voli putri Indonesia di mata Asia Tenggara, maka itu adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Timnas voli putri Indonesia akan memulai perjuangannya di CV League 2025 Leg 1 dengan 3 pertandingan penting dalam 3 hari berturut-turut. Semua laga akan digelar di Bagnin Gymnasium, Vietnam, arena berkapasitas lebih dari 5.000 penonton yang siap memanas setiap malam. Lawan-lawan yang akan dihadapi Megawati dan kawan-kawan bukan hanya kuat secara teknis, tapi juga punya motivasi besar untuk menunjukkan diri sebagai pesaing serius di kawasan. Jadwal Indonesia dimulai pada tanggal 2 Agustus tahun 2025 melawan Filipina. Ini adalah laga pembuka yang krusial karena bisa membentuk kepercayaan diri tim. Filipina, meskipun belum sekuat Thailand atau Vietnam, tetap punya potensi untuk menyulitkan. Terutama dengan gaya main mereka yang cepat dan mengandalkan libero lincah serta outside hitter yang agresif. Filipina akan menurunkan sebagian besar pemain dari liga domestik mereka, Premier Volleyball League PVL, termasuk beberapa nama yang sempat tampil di luar negeri. Meski belum selevel dengan Megawati dalam hal power, tapi mereka dikenal berani bertarung dan tak mudah menyerah. Indonesia tidak boleh lengah di laga pembuka ini. Selanjutnya, pada tanggal 3 Agustus tahun 2025, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Vietnam, yang dikenal dengan stamina luar biasa dan transisi offense-defense yang sangat cepat. Laga ini bisa menjadi laga terberat selain melawan Thailand. Vietnam dikenal memiliki kerjasama tim yang solid, dan mereka punya kebiasaan tampil luar biasa saat bermain di kandang sendiri. Laga melawan Vietnam akan menjadi ujian mental bagi Megawati Chess. Tekanan dari supporter tuan rumah bisa mempengaruhi fokus pemain. Oleh karena itu, pelatih Alim Suseno menekankan pentingnya komunikasi antar pemain di lapangan dan menjaga ritme permainan sejak set pertama agar tak didikte oleh tempo cepat Vietnam. Puncaknya adalah laga penentu melawan Thailand pada tanggal 4 Agustus tahun 2025.
Jika Indonesia mampu menyapu bersih dua laga pertama, maka pertandingan terakhir ini bisa menjadi final sesungguhnya untuk menentukan juara leg 1. Namun jika salah satu laga awal terlepas, laga lawan Thailand tetap jadi pertaruhan harga diri nasional. Format round robin yang diterapkan dalam turnamen ini artinya setiap kemenangan dihitung dalam poin klasemen, dan selisih set serta poin juga diperhitungkan untuk menentukan juara jika ada tim yang memiliki jumlah kemenangan sama. Karena itu, menang saja tidak cukup, Indonesia juga harus menang dengan skor dominan jika ingin aman di puncak klasemen. PBVSI telah menegaskan bahwa mereka akan menurunkan komposisi terbaik di setiap laga. Tidak ada strategi menyimpan pemain untuk laga tertentu. Ketiganya dianggap sama pentingnya. Kami tidak boleh pilih-pilih lawan. Semua laga adalah final, ujar manajer tim. Ini berarti Megawati hampir pasti tampil penuh di seluruh pertandingan. Jadwal padat selama 3 hari menuntut ketahanan fisik dan rotasi pemain yang cerdas. Tim pelatih telah menyiapkan skema pengaturan beban agar tidak ada pemain yang kelelahan saat laga krusial. Latihan fisik dan pemulihan menjadi prioritas dalam program harian. Bahkan tim membawa ahli fisioterapi khusus untuk menjaga kondisi pemain tetap optimal. Selain itu, analisis video terhadap 3 lawan dilakukan secara intensif. Malam sebelum pertandingan, para pemain diajak menonton cuplikan laga lawan, melihat pola serangan dan kebiasaan masing-masing pemain. Hal ini dimaksudkan agar mereka lebih siap secara visual dan tidak mudah panik saat situasi berubah di lapangan. Faktor non-teknis juga mendapat perhatian. PBVSI telah mengatur agar tim Indonesia mendapat tempat tinggal yang nyaman, makanan yang sesuai, dan jadwal istirahat yang teratur. Fokus mereka bukan hanya soal pertandingan, tapi menjaga seluruh elemen pendukung tetap stabil. Semangat kebersamaan dibangun sejak hari pertama tiba di Vietnam. Dengan jadwal yang sudah di tangan, kini segalanya tinggal pada bagaimana timnas menjawab tantangan. Tidak ada waktu untuk meremehkan lawan, dan tidak ada ruang untuk kesalahan fatal. Setiap set, setiap poin, bisa menjadi pembeda antara pulang membawa gelar atau hanya sekadar peserta. Dan Megawati Hangestri tahu persis, waktunya untuk tampil sebagai pemimpin tak tergantikan sudah tiba. Timnas Voli Putri Indonesia tak ingin tampil setengah-setengah di CV League Putri 2025. Persiapan sudah dimulai sejak awal Juli, dengan pemusatan latihan TC yang digelar di Gor Sentul, Bogor. Skuad yang dipanggil terdiri dari gabungan pemain senior dan pemain muda potensial, termasuk Megawati Hangestri yang langsung bergabung begitu pulang dari Korea Selatan. Pelatnas ini berlangsung dalam suasana serius tapi tetap hangat. Fokus utama dalam fase awal adalah pembentukan chemistry tim, karena sebagian pemain belum pernah bermain bersama dalam satu turnamen resmi. Pelatih kepala Alim Suseno memimpin langsung sesi-sesi latihan dengan dukungan tim pelatih asing yang didatangkan PBVSI untuk mendukung perkembangan taktik dan analisis permainan. Program latihan terbagi dalam 3 bagian utama, penguatan fisik, taktik permainan, dan simulasi pertandingan. Sesi fisik difokuskan pada daya tahan, mengingat padatnya jadwal pertandingan nanti di Vietnam. Sementara sesi taktik menekankan variasi pola serangan, koordinasi blok, serta respon cepat dalam defense. Simulasi pertandingan dilakukan hampir setiap sore. Dalam sesi ini, Megawati dan rekan-rekan diuji menghadapi situasi sulit, seperti tertinggal poin atau mendapat tekanan servis bertubi-tubi. Latihan ini dimaksudkan agar para pemain terbiasa menghadapi momen kritis yang sering muncul dalam laga penting, terutama saat berhadapan dengan Thailand atau tuan rumah Vietnam. Selain latihan di lapangan, timnas juga diberikan materi kelas. Disinilah video-video pertandingan lawan seperti Thailand dan Vietnam dianalisis. Pemain diminta mencatat kelemahan lawan dan keunggulan mereka masing-masing. Kalian bukan hanya atlet, kalian juga analis di lapangan, ujar Alim Suseno dalam salah satu sesi. Megawati menjadi salah satu yang aktif dalam diskusi ini. Dengan pengalamannya di liga profesional luar negeri, ia memberi pandangan tentang cara membaca setter lawan, membedakan tempo spike, hingga memanfaatkan celah antar pemain blok. Kehadirannya membuat suasana pelatnas tidak hanya lebih hidup, tapi juga lebih kompetitif secara positif. Setelah TC selama 2 minggu di Sentul, timnas terbang ke Vietnam dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka tiba di Bac Ninh 3 hari sebelum laga pertama untuk beradaptasi dengan cuaca, kondisi lapangan, dan perbedaan waktu. Hari pertama di Vietnam digunakan untuk latihan ringan dan pengecekan peralatan, termasuk bola dan net.
Vietnam menyambut kedatangan tim Indonesia dengan ramah, namun suasana di sekitar Bac Ninh Gymnasium sudah terasa tegang. Spanduk dukungan untuk tim tuan rumah terpasang di berbagai sudut kota, dan animo penonton lokal sangat tinggi. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena Indonesia akan bermain di bawah tekanan penonton yang fanatik. Pelatih Indonesia pun mengatur strategi latihan adaptasi dengan membiasakan pemain menghadapi suara-suara keras dan situasi ramai. Latihan dijalankan sambil diperdengarkan suara teriakan dan musik keras untuk mensimulasikan atmosfer pertandingan sesungguhnya. Ini penting agar para pemain tak kehilangan fokus saat atmosfer memanas. Secara logistik, semua kebutuhan tim sudah dipersiapkan matang oleh PBVSI. Penginapan terdekat dengan arena dipilih agar mengurangi kelelahan. Makanan disesuaikan dengan kebutuhan atlet, lengkap dengan suplemen dan vitamin pendukung. Bahkan tim medis membawa peralatan krioterapi mini untuk pemulihan otot cepat setelah latihan atau pertandingan. Yang tak kalah penting adalah aspek mental dan motivasi. Sebelum keberangkatan, seluruh pemain mendapat sesi motivasi khusus dari mantan atlet nasional dan psikolog olahraga. Dalam sesi itu, para pemain diingatkan bahwa mereka mewakili 270 juta rakyat Indonesia, dan bahwa setiap blok, spike, dan diving mereka adalah bentuk perjuangan merah putih. Timnas Indonesia datang ke Vietnam bukan sekadar pelengkap. Mereka datang dengan semangat juang dan persiapan matang. Setiap detik di pelatnas, setiap catatan dari sesi analisis video, hingga latihan-latihan keras yang dijalani di Sentul dan Vietnam adalah bukti bahwa Megawati Chess siap mengubah cerita. Kali ini, mereka ingin tampil sebagai penantang serius yang tak bisa lagi dianggap remeh. Meskipun sorotan utama CV League Putri 2025 Leg 1 tertuju pada duel klasik Indonesia vs Thailand, dua tim lainnya, Filipina dan tuan rumah Vietnam, tidak bisa dianggap sebelah mata. Keduanya datang ke Bac Ninh dengan kekuatan penuh dan motivasi tinggi untuk membuat kejutan. Bagi Indonesia, menang atas Filipina dan Vietnam sama pentingnya dengan menumbangkan Thailand, sebab satu kekalahan saja bisa merusak peluang juara. Filipina, yang menjadi lawan pertama Indonesia, dikenal sebagai tim dengan semangat juang tinggi. Meski secara postur rata-rata lebih pendek dibandingkan lawan-lawan mereka, pemain-pemain Filipina mengandalkan kecepatan, pertahanan rendah, floor defense, dan koordinasi pertahanan yang rapi. Mereka sangat piawai mematahkan serangan-serangan keras dengan diving spektakuler yang tak jarang menggagalkan poin lawan. Di sisi serangan, Filipina memiliki beberapa outside hitter yang berkembang pesat di liga domestik mereka, PVL. Nama-nama seperti Joma Galanza dan Tots Carlos kemungkinan besar akan memperkuat skuad. Gaya bermain mereka mengandalkan kombinasi variasi tempo dan penempatan bola cerdik. Jika Indonesia terlalu agresif dan lengah menjaga cover belakang, Filipina bisa mencuri poin-poin penting. Laga melawan Filipina juga menjadi ujian konsentrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, tim Indonesia sempat kesulitan saat menghadapi lawan yang ulet seperti Filipina. Kemenangan memang bisa diraih, tetapi sering dengan skor yang ketat. Kali ini, Megawati dan kolega dituntut untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil dan tidak memberi napas pada lawan sejak awal set. Setelah Filipina, giliran Vietnam yang menanti Indonesia di hari kedua. Bermain di hadapan publik sendiri, Vietnam diprediksi tampil habis-habisan. Mereka memiliki skuad yang relatif stabil, dengan pemain-pemain seperti Tran Thi Tan Tui, kapten sekaligus andalan utama yang tampil di Liga Jepang. Pemain ini memiliki spike keras, cerdik dalam mengeksekusi bola second line, dan berbahaya dari posisi manapun. Vietnam juga dikenal sangat disiplin dalam sistem pertahanan. Mereka tidak selalu menampilkan permainan spektakuler, tetapi efisien dan minim kesalahan. Ini membuat lawan sering frustrasi karena sulit mencetak poin cepat. Bagi Indonesia, penting untuk menjaga fokus dan tidak terpancing permainan lambat Vietnam yang bisa menguras stamina secara perlahan. Atmosfer pertandingan melawan Vietnam bisa jadi paling berat. Dukungan penuh supporter tuan rumah dipastikan menggema sepanjang laga. Namun justru ini bisa jadi kesempatan besar untuk menunjukkan mental juara. Jika Indonesia bisa meredam tekanan itu dan tampil dominan, kemenangan akan membuktikan bahwa mereka memang layak diperhitungkan sebagai pesaing utama Thailand. Strategi untuk menghadapi Vietnam pun disiapkan berbeda. Pelatih Indonesia menginstruksikan agar pemain mempercepat transisi serangan untuk mematahkan formasi bertahan Vietnam. Selain itu, servis diarahkan ke pemain penerima kedua atau ketiga untuk menggoyang formasi receive mereka yang biasanya kuat.
Setiap detil kecil menjadi sangat penting. Dalam turnamen sependek CV League, tidak ada ruang untuk tergelincir. Jika Indonesia kalah satu kali saja, maka peluang menjadi juara akan semakin kecil, kecuali tim-tim lain juga saling mengalahkan. Karena itu, dua laga awal melawan Filipina dan Vietnam adalah fondasi penting menuju laga penutup melawan Thailand. Megawati menyadari bahwa fokus harus dibagi secara adil. Kami tidak boleh anggap enteng siapapun. Bahkan pertandingan pertama bisa jadi penentu. Jika lengah, kita bisa kehilangan momentum, ujarnya kepada media usai sesi latihan hari pertama di Baknin. Ia mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan betapa mahalnya satu kekalahan kecil. Pemain senior lain seperti Wilda Siti Nurfadilah dan Mediol Stiovani juga berperan besar dalam menjaga ritme tim. Mereka membantu pemain muda tetap tenang saat menghadapi atmosfer besar dan menjelaskan bahwa turnamen ini lebih dari sekadar kompetisi, ini adalah ajang pembuktian, baik bagi individu maupun kolektif timnas voli putri Indonesia. Dengan persiapan matang, strategi rinci, dan semangat tinggi, Indonesia datang bukan hanya untuk melawan Thailand. Mereka datang untuk mengalahkan siapapun yang berdiri di jalurnya. Filipina dan Vietnam bukan sekadar batu loncatan, melainkan dua gunung yang harus didaki sebelum mencapai puncak tertinggi. Dan bagi Megawati Chess, dua kemenangan awal akan membuka jalan lebar untuk menciptakan sejarah baru di Asia Tenggara. Di balik semua persiapan dan rencana permainan yang disusun timnas Indonesia, ada satu misi khusus yang menjadi semangat utama seluruh skuad meredam kesombongan Thailand. Negara yang selama ini mendominasi panggung voli Asia Tenggara itu dianggap mulai berlebihan dalam mengklaim superioritasnya. Beberapa media dan fans Thailand bahkan menyebut CV League 2025 sebagai ajang pemanasan sebelum tampil di AFC Cup, seolah-olah lawan-lawan mereka hanyalah pelengkap. Ucapan itu menjadi cambuk semangat bagi timnas Indonesia. Pelatih Alim Suseno pun menekankan bahwa pertandingan melawan Thailand tidak sekadar tentang poin klasemen, tapi juga soal menghentikan arogansi yang bisa merusak iklim kompetitif kawasan. Thailand memang kuat, tapi mereka bukan dewa. Mereka juga manusia, dan bisa dikalahkan, ujarnya dalam briefing tim. Megawati Hangestri menjadi pemain yang paling tertantang menghadapi Thailand. Dalam wawancara sebelum turnamen, ia secara terbuka mengatakan bahwa kemenangan melawan Thailand akan menjadi kemenangan mental terbesar. Ia tahu, selama ini banyak pemain Indonesia yang tampil gugup begitu berhadapan dengan tim negeri Gajah Putih itu. Kali ini, ia ingin mengubah itu. Thailand kemungkinan besar akan menurunkan kekuatan penuh. Nama-nama seperti Ajsyarapon Kongyot, Chechuon Moksri, dan setter handal Ponpun Getpart disebut-sebut sudah bergabung dalam training camp dan siap tempur. Mereka adalah generasi emas Thailand yang telah menorehkan prestasi internasional, termasuk peringkat tinggi di AFC dan FIVB Nations League. Namun kekuatan itu bisa menjadi kelemahan bila tidak dihadapi dengan rasa hormat yang sehat. Terlalu percaya diri dan meremehkan lawan sering menjadi titik jatuh. Inilah yang coba dimanfaatkan Indonesia. Para pemain diminta tidak terpancing gaya main cepat Thailand dan justru menunggu momen untuk memukul balik dengan counter attack yang rapi dan cepat. Secara teknis, Thailand memang unggul dalam hal ball control dan variasi serangan, tetapi Indonesia punya senjata tersendiri, power spike Megawati, blok tinggi dari Wilda, dan mental lapangan yang sedang naik. Jika tiga hal ini bisa dikombinasikan, maka Indonesia punya peluang besar membuat Thailand panik di tengah laga. Pertahanan juga menjadi kunci. Libero Indonesia seperti Mediol Stiovani harus mampu membaca arah serangan Thailand dengan cermat. Karena Thailand gemar memainkan bola cepat dan tip, komunikasi antar pemain belakang dan bloker harus solid. Salah satu fokus latihan di hari-hari terakhir sebelum laga adalah memperkuat koordinasi lini pertahanan ini. Selain itu, strategi servis menjadi perhatian utama. Indonesia berencana melakukan servis floating ke sisi penerima utama Thailand, terutama mengincar pemain muda atau yang baru pulih dari cedera. Hal ini dilakukan untuk merusak tempo permainan Thailand yang biasa cepat dan terstruktur. Dari sisi motivasi, pertandingan ini memiliki makna khusus bagi seluruh tim. Jika bisa mengalahkan Thailand di laga pamungkas, Indonesia bukan hanya meraih kemenangan prestise, tapi juga memberi sinyal kuat bahwa dominasi regional sedang berubah arah. Kemenangan ini akan membawa efek berantai ke turnamen-turnamen berikutnya seperti AFC Cup, Asian Games, bahkan SEA Games. PBVSI pun secara tidak langsung menyuarakan hal yang sama. Ketua Umum Federasi menyampaikan pesan tegas kepada para pemain,
kalau ingin jadi besar, kalian harus kalahkan yang merasa paling besar. Kata-kata itu menjadi kutipan favorit di ruang ganti tim dan tertempel di whiteboard tempat briefing harian dilakukan. Para pemain muda seperti Sheila Anastasia dan Yola Yuliana bahkan terlihat sangat termotivasi. Mereka ingin mencatat sejarah sebagai generasi yang mampu menjegal raksasa Thailand. Dalam beberapa sesi latihan tertutup, suasana di lapangan tampak lebih serius dari biasanya, semangat juang meningkat, kesalahan ditekan seminimal mungkin, dan seluruh tim terlihat sangat fokus. Bagi Megawati, pertandingan ini lebih dari sekadar adu teknik. Ini soal harga diri. Ia ingin mengirim pesan kepada seluruh kawasan bahwa Indonesia sudah kembali ke papan atas. Bahwa voli putri Indonesia bukan sekadar tim penggembira. Dan bahwa Thailand harus mulai belajar menghormati lawan-lawannya. Misi besar itu akan ditentukan di satu malam, satu arena, satu pertandingan penentu. Pertandingan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Indonesia vs Thailand menjadi laga pamungkas di Leg 1 CV League 2025. Arena Bac Ninh Gymnasium di Vietnam penuh sesak, tak hanya oleh supporter tuan rumah yang penasaran, tapi juga pecinta voli dari seluruh Asia Tenggara yang ingin menyaksikan apakah dominasi Thailand akan berlanjut, atau Indonesia berhasil menciptakan kejutan besar. Sejak awal, Megawati Chess tampil dengan determinasi tinggi. Mereka tidak menunggu Thailand menyerang duluan, tapi justru mencoba mengontrol tempo sejak servis pertama. Megawati tampil sebagai pemimpin sejati di lapangan, tidak hanya dalam serangan, tetapi juga dalam memberi semangat kepada rekan-rekannya setiap kali terjadi rally panjang. Thailand, seperti biasa, tampil dengan permainan cepat dan rapi. Namun Indonesia sudah siap dengan pola blok 3 lapis yang membuat serangan-serangan mereka beberapa kali mentah di net. Wilda dan Amalia Fajrina menjadi pilar penting di net, memblok bola-bola cepat Aisyarapon dengan timing sempurna. Set pertama berjalan ketat, skor sempat imbang 22-22, namun Thailand merebut 3 poin beruntun berkat servis tajam dari setter mereka, membuat Indonesia kehilangan set pembuka 22-25. Meski kalah, pelatih Alim Suseno tetap tenang, meminta para pemain untuk tetap menjalankan rencana permainan tanpa panik. Masuk set kedua, perubahan mulai terlihat. Indonesia memperkuat sistem servis targeting mereka dengan mengincar penerima Thailand yang tampak goyah. Strategi ini berhasil. Bola pertama Thailand kacau, setter kesulitan mengatur tempo, dan Indonesia berhasil mencuri set kedua dengan skor 25-20. Penonton mulai riuh, menyadari bahwa laga ini tak akan berjalan semudah biasanya bagi Thailand. Set ketiga menjadi penentu momentum. Thailand mencoba kembali mengendalikan permainan lewat variasi quick spike dan dump dari setter, tapi Megawati tampil luar biasa dengan mencetak total 10 poin hanya di set ini, sebagian besar dari open spike dan service ace. Setelah rally-rally panjang yang menegangkan, Indonesia akhirnya merebut set ketiga dengan skor dramatis 27-25. Suporter Indonesia yang hadir di tribun terlihat berdiri, meneriakkan nama Megawati. Kamera televisi beberapa kali menyorot kapten Thailand yang mulai menunjukkan gestur frustrasi, sadar bahwa kemenangan mereka tidak dijamin kali ini. Namun Thailand bukan tim yang mudah menyerah. Set keempat mereka bangkit dengan energi baru dan kembali menekan Indonesia dari sisi sayap. Pertahanan Indonesia sempat goyah, dan skor set keempat pun berpihak ke Thailand, 21-25. Skor keseluruhan 2-2, memaksa pertandingan berlanjut ke set kelima, set penentuan. Di set kelima, atmosfer pertandingan seperti final SEA Games. Setiap bola diperebutkan mati-matian. Blok Megawati dan Wilda kembali jadi kunci. Set ini berjalan ketat, dengan kedua tim saling susul angka. Tapi pada skor 13-13, Megawati kembali menjadi pembeda. Smash kerasnya dari sisi kiri tak mampu dibendung, lalu satu servis ace menyusul. Skor menjadi 15-13 untuk Indonesia. Suara peluit panjang berbunyi, dan seluruh tim Indonesia berlari ke tengah lapangan. Megawati menangis haru, dikerubungi rekan-rekannya. Bukan hanya karena mereka menang, tapi karena mereka berhasil menjatuhkan raksasa yang selama ini selalu dianggap tak tersentuh. Kemenangan itu menjadi headline di media nasional dan regional. Judul seperti, Megawati patahkan dominasi Thailand, dan Indonesia tunjukkan taring di CV League tersebar luas. Para pengamat menyebut laga itu sebagai titik balik bagi voli putri Indonesia. PBVSI menyampaikan ucapan selamat langsung dari tanah air, dan Menpora pun memberi apresiasi khusus.
Lebih dari itu, publik Indonesia kembali menaruh harapan besar pada timnas voli putri. Sebuah langkah awal untuk era baru yang lebih berani dan penuh percaya diri. Thailand harus mengakui keunggulan Indonesia malam itu. Dan Megawati, di podium penghargaan, tak berkata banyak, hanya satu kalimat sederhana. Kami tidak akan diam lagi.